Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Nurul Fadilah dan Aulina Riyadifri Rahmah Fitra ingin mempresentasikan tentang fisiologi sistem ekskresi. 1. Pengertian sistem ekskresi. Ekskresi adalah proses pengeluaran zat sisa metabolisme, baik berupa zat cair dan zat gas. Zat sisa itu berupa urin atau ginjal, keringat atau kulit, empedu atau hati, dan CO2 paru-paru. Zat-zat ini harus dikeluarkan dari tubuh, karena jika tidak dikeluarkan akan mengganggu bahwa meracuni tubuh. Selain ekskresi, ada juga defekasi dan sekresi. Defekasi adalah pengeluaran zat sisa hasil proses pencernaan berupa fases ginjal melalui anus. Sedangkan sekresi adalah pengeluaran oleh sel dan kelenjar yang berupa getah dan masih digunakan oleh tubuh untuk proses lainnya seperti enzim dan hormon. 2. Sistem ekskresi ginjal. Manusia memiliki sepasang ginjal yang terletak di rongga perut, sebelah kanan dan kiri, ruas tulang belakang. Letak ginjal sebelah kiri lebih tinggi dari ginjal sebelah kanan. Itu karena di atas ginjal sebelah kanan terdapat hati yang berukuran besar. Bentuk ginjal seperti biji kacang berwarna merah, keunguan dengan panjang sekitar 10 cm dan berat sekitar 200 gram. Ginjal dibungkus oleh semacam selaput tipis yang disebut kapsul, yaitu bagian-bagian ginjal. 1. Korteks adalah bagian ginjal yang terdapat badan Malpighi, glomerulus dan kapsula Bowman, tabulus contortus proximal dan tubulus contortus distal. 2. Nefron adalah tempat penyaringan darah. Di dalam ginjal terdapat lebih dari 1 juta buah nefron. Satu nefron terdiri dari glomerulus, kapsula Bowman, tubulus contortus proximal, lengkung Henle, tubulus contortus distal, dan tubulus collectivus. 3. Medula terdiri dari 9 sampai 14 bagian yang berbentuk piramid. Di dalamnya terdapat lengkung Henle dan tubulus collectivus. 4. Pelvis merupakan tempat bermuaranya tubulus, yaitu tempat penampungan urin sementara yang akan dialirkan menuju kandung kemih melalui ureter dan dikeluarkan dari tubuh melalui uretra. 5. Glomerulus tempat penyaringan darah yang akan menyaring air, garam, asam amino, glukosa, dan urea, menghasilkan urin primer. 6. Kapsula Bowman adalah semacam kantong atau kapsul yang membungkus glomerulus. Kapsula Bowman ditemukan oleh Sir William Bowman. 7. Tubulus contortus proximal adalah tempat penyerapan kembali dan reabsorpsi urin primer yang menyerap glukosa, garam, air, dan asam amino, menghasilkan urin sekunder. 8. Lengkung Henle penghubung antara tubulus contortus proximal dengan tubulus contortus distal. B. Fungsi ginjal manusia, yaitu ginjal merupakan salah satu bagian dari sistem ekskresi pada manusia. Terdapat sepasang ginjal pada manusia. Panjang ginjal manusia sekitar 10 cm dengan berat kurang lebih 200 gram. Sebagai alat ekskresi, ginjal mengeluarkan sisa penyaringan darah yang berupa urin. Berikut adalah beberapa fungsi ginjal manusia. 1. Fungsi ginjal yaitu 1. Menyaring darah. Konsumsi makanan yang kita makan setiap hari sebagai penghasil energi setelah melalui proses pencernaan pastilah akan menghasilkan banyak zat sisa dan limbah serta racun atau toksin. Zat-zat tersebutlah yang akan dikeluarkan oleh ginjal, karena jika tidak maka akan sangat berbahaya bagi tubuh kita.
Nefron adalah salah satu bagian ginjal yang menjalankan fungsi ini. Apabila seseorang tidak memiliki ginjal, maka orang-orang tersebut akan mati karena tubuhnya teracuni oleh kotoran yang dihasilkan oleh tubuh manusia itu sendiri. Untuk melakukan hal tersebut, ginjal harus menyaring sekitar 200 liter darah dan menghasilkan 2 liter zat-zat sisa dan air per harinya. Jadi, bisa disimpulkan bahwa Anda buang air kecil sebanyak kurang lebih 2 liter per harinya. 2. Mempertahankan keseimbangan kadar asam dan basa. Ginjal berfungsi untuk mempertahankan keseimbangan kadar asam dan basa dari cairan tubuh dengan cara mengeluarkan kelebihan asam dan basa melalui urin. 3. Mengekskresikan zat-zat yang merugikan bagi tubuh. Ginjal akan mengeluarkan zat-zat yang merugikan bagi tubuh seperti ure, asam urat, amoniak, kreatinine, garam anorganik, bakteri, dan juga obat-obatan. Jika zat tersebut tidak dikeluarkan, maka akan menjadi racun yang dapat membahayakan kesehatan di dalam tubuh. 4. Memproses ulang zat. Ginjal akan mengembalikan kembali zat yang masih berguna bagi tubuh kembali menuju darah. Zat tersebut berupa glukosa, garam, air, dan asam amino. Proses pengembalian zat yang masih berguna ke dalam darah disebut reabsorpsi. 5. Mengatur volume cairan dalam darah. Ginjal dapat mengontrol jumlah cairan darah yang diperhatikan agar tetap seimbang di dalam tubuh. Tanpa adanya kontrol dan ginjal, maka tubuh akan menjadi kering karena kekurangan cairan darah atau sebaliknya. Tubuh tenggelam karena kebanjiran cairan di dalam tubuh yang menumpuk tidak terbuang. 6. Mengatur keseimbangan kandungan kimia dan darah. Salah satu contohnya yaitu mengatur kadar garam di dalam darah. 7. Mengendalikan kadar gula dalam darah. Ginjal amat penting untuk mengatur kelebihan atau kekurangan gula dalam darah dengan menggunakan hormon insulin dan adrenalin. Ini penting untuk menghindari diabetes. Insulin berfungsi sebagai hormon penurun kadar gula dalam darah jika kadar gula dalam darah berlebih. Adrenalin berfungsi untuk menaikkan kadar gula dalam darah jika kadar gula di dalam darah tidak mencukupi. 8. Menghasil zat dan hormon. Ginjal merupakan penghasil zat atau hormon tertentu seperti eritropoietin, kalsitriol, dan renin. Hormon yang dihasilkan oleh ginjal yaitu hormon eritroprotein atau yang disingkat dengan EPO, berfungsi untuk merangsang peningkatan laju pembentukan sel darah merah oleh sumsum tulang. Renin berfungsi untuk mengatur tekanan darah di dalam tubuh. Sementara kalsitriol merupakan fungsi ginjal untuk membentuk vitamin D, menjaga keseimbangan kimia di dalam tubuh, serta untuk mempertahankan kalsium di dalam tulang yang ada di dalam tubuh. C. Proses pembentukan urin dalam bentuk skema. Darah dari aorta menuju glomerulus, filtrasi atau penyaringan. Protein tetap berada di pembuluh darah dan terbentuk urin primer yang mengandung air, garam, asam amino, glukosa, dan urea ke tubulus contortus proximal. Reabsorpsi atau penyerapan kembali, menyerap glukosa, garam, air, dan asam amino. Terbentuk urin sekunder yang mengandung urea ke tubulus contortus distal atau augmentasi atau pengeluaran zat, melepaskan zat-zat yang tidak berguna atau berlebihan ke dalam urin, dan terbentuk urin sebenarnya ke tubulus kolektivis, ke rongga ginjal, ke ureter, ke kandung kemih, ke ureter, ke urin keluar tubuh. Jadi, pembentukan urin dibagi menjadi 3 tahap, yaitu filtrasi dan penyaringan, reabsorpsi penyerapan kembali, dan augmentasi pengeluaran zat. 1. Penyaringan filtrasi.
Proses pembentukan uren diawali dengan penyaringan darah yang terjadi di kapiler glomerulus. Sel-sel kapiler glomerulus yang berpori podosit, tekanan dan permeabilitas yang tinggi pada glomerulus mempermudah proses penyaringan. Selain penyaringan, di glomerulus juga terjadi penyerapan kembali sel-sel darah, keping darah, dan sebagian besar protein plasma. Bahan-bahan kecil yang terlarut di dalam plasma darah, seperti glukosa, asam amino, natrium, kalium, klorida, bikarbonat, dan urea dapat melewati salinan dan menjadi bagian dari endapan. Hasil penyaringan di glomerulus disebut filtrat glomerulus atau uren primer, mengandung asam amino, glukosa, natrium, kalium, dan garam-garam lainnya. 2. Penyerapan kembali reabsorpsi. Bahan-bahan yang masih diperlukan di dalam uren primer akan diserap kembali di tubulus contortus proximal, sedangkan di tubulus contortus distal terjadi penambahan zat-zat sisa dan urea. Meresapnya zat pada tubulus ini melalui dua cara, gula dan asam amino, meresap melalui peristiwa difusi, sedangkan air melalui peristiwa osmosis. Penyerapan air terjadi pada tubulus proximal dan tubulus distal. Substansi yang masih diperlukan seperti glukosa dan asam amino dikembalikan ke darah. Zat amonia, obat-obatan seperti penisilan, kelebihan garam, dan bahan lain pada filtrat dikeluarkan bersama uren. Setelah terjadi reabsorpsi, maka tubulus akan menghasilkan uren sekunder. Zat-zat yang masih diperlukan tidak akan ditemukan lagi. Sebaliknya, konsentrasi zat-zat bisa di metabolisme yang bersifat racun bertambah, misalnya urea. 3. Augmentasi. Augmentasi adalah proses penambahan zat sisa dan urea yang mulai terjadi di tubulus contortus distal. Dari tubulus ginjal, uren akan menuju rongga ginjal. Selanjutnya, menuju kantong kemih melalui saluran ginjal. Jika kantong kemih telah penuh terisi uren, dinding kantong kemih akan tertekan sehingga timbul rasa ingin buang air kecil. Uren akan keluar melalui uretra. D. Gangguan dan kelainan ginjal. 1. Uremia. Tertimbunnya urea dalam darah sehingga mengakibatkan keracunan. 2. Albuminuria. Uren mengandung albumin atau protein yang disebabkan oleh kerusakan pada glomerulus. 3. Diabetes insipidus. Penyakit kurangan hormon vasopressin atau hormon antidiuretik yang mengakibatkan kehilangnya kemampuan mereabsorpsi cairan. Akibatnya, penderita bisa mengeluarkan uren berlimpah mencapai 2 liter. 4. Diabetes mellitus. Terdapat glukosa atau uren. Terjadi karena menurunnya hormon insulin yang dihasilkan pankreas. 5. Nefritis. Gangguan pada ginjal karena infeksi bakteri Streptococcus sehingga protein masuk ke dalam uren. 6. Batu ginjal. Adanya endapan garam kalsium di dalam kantong kemih. 7. Gagal ginjal. Ginjal tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik sehingga harus dibantu dengan cuci darah atau cangkok ginjal. 8. Hematuria. Uren mengandung darah karena adanya kerusakan pada glomerulus. 3. Sistem ekresi kulit. Kulit ialah lapisan jaringan yang terdapat pada permukaan tubuh yang merupakan organ terluas pada tubuh kita. Kulit sangat tipis dengan beberapa lapisan yang menyusunnya. Kulit juga berguna sebagai indera peraba dan perasa. Kulit merupakan salah satu alat ekresi. Karena kulit mengeluarkan keringat keluar melalui pori-pori kulit. Keringat mengandung air dan garam-garam mineral. A. Fungsi kulit manusia. 1. Alat pengeluaran ekresi dalam bentuk keringat. 2. Pelindung tubuh dari gangguan fisik atau sinar tekanan dan suhu, gangguan biologis atau jamur, dan gangguan kimiawi. 3. Mengatur suhu badan. 4. Pembentukan vitamin D dari vitamin D dengan bantuan sinar matahari. 5. Tempat menyimpan kelebihan lemak. 6. Sebagai indera peraba. B. Bagian-bagian kulit.
1. Epidermis atau lapisan kulit ari merupakan bagian terluar yang sangat tipis. Bagian ini terdiri dari 2 lapisan, yaitu lapisan tanduk atau stratum corneum, 2. Dermis atau lapisan kulit jangga. Jangat. 1. Epidermis lapisan kulit ari merupakan bagian terluar yang sangat tipis. Bagian ini terdiri dari 2 lapisan, yaitu lapisan tanduk atau stratum corneum, A, atau lapisan Malpighi. Lapisan tanduk atau stratum corneum yaitu 1. Lapisan paling luar dan tersusun dari sel yang telah mati. 2. Mudah terkelupas. C. 3. Tidak memiliki pembuluh darah dan syaraf sehingga tidak terasa sakit dan tidak mengeluarkan darah bila lapisan ini mengelupas. Ada pula lapisan Malpighi. Lapisan Malpighi yaitu 1. Tersusun dari sel-sel hidup. 2. Terdapat pigmen yang memberikan warna kulit dan melindungi dari sinar matahari. 3. Terdapat ujung saraf. 2. Dermis, lapisan kulit jangat. Lapisan dermis lebih tebal dibandingkan lapisan epidermis. Di lapisan ini terdapat bagian-bagian berikut. 1. Pembuluh darah untuk mengangkat zat-zat makanan ke rambut. 2. Kelenjar keringat menghasilkan keringat yang dikeluarkan melalui pori-pori kulit. C. Faktor-faktor pemicu keringat. 1. Yaitu 1. Peningkatan aktivitas tubuh. 2. Peningkatan suhu lingkungan. 3. Guncangan emosi. 4. Saraf. D. Gangguan pada kulit manusia yaitu 1. Jerawat merupakan gangguan pada kelenjar minyak yang umumnya dialami oleh anak remaja. 2. Scabies atau kudis merupakan penyakit kulit karena tungau atau Sarcoptes scabies. 3. Pruritus cutanea merupakan penyakit kulit dengan gejala timbul rasa gatal yang dipicu oleh iritasi saraf sensorik perifer. 4. Eksim atau alergi merupakan penyakit kulit karena infeksi atau iritasi bahan luar yang ternakan atau menyentuh kulit. 5. Gangren adalah kelainan pada kulit yang disebabkan oleh matinya sel-sel jaringan tubuh. Ini disebabkan oleh suplai darah yang buruk di bagian tertentu, salah satunya akibat penekanan pada pembuluh darah tertentu, seperti balutan yang terlalu ketat. 4. Sistem ekskresi paru-paru. Paru-paru juga merupakan salah satu alat ekskresi, karena paru-paru mengeluarkan gas CO2 dan uap air. Paru-paru adalah salah satu organ terpenting dalam hewan, khususnya manusia. Manusia perlu bernapas setiap saat. Jika manusia tidak bernapas dalam waktu cukup lama, maka manusia akan pingsan atau mati. A. Bagian penting paru-paru. Berikut adalah penjelasan dari beberapa bagian penting paru-paru, yaitu 1. Trakea atau batang tenggorokan berupa pipa tempat lalunya udara. Udara yang dihirup dari hidung dan mulut akan ditarik ke trakea menuju paru-paru. 2. Baronchi merupakan batang yang menghubungkan paru-paru kanan dan kiri dengan trakea. Udara dari trakea akan dibawa ke paru-paru lewat batang ini. 3. Bronchioles merupakan cabang-cabang dari bronchi berupa tabung-tabung kecil yang jumlahnya sekitar 30.000 buah untuk satu paru-paru. Bronchioles ini akan membawa oksigen lebih jauh ke dalam paru-paru. 4. Alveoli merupakan ujung dari bronchioles yang jumlahnya sekitar 600 juta pada paru-paru manusia dewasa. Pada alveoli ini oksigen akan didifusi menjadi karbon dioksida yang diambil dari dalam darah. B. Fungsi paru-paru. Paru-paru memiliki banyak fungsi vital yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Berikut adalah berbagai macam fungsi paru-paru.
1. Manusia menghirup udara karena memerlukan oksigen. Oksigen sangat dibutuhkan untuk membantu perombakan bahan makanan dalam tubuh. Jadi, paru-paru tentu saja merupakan bagian dari sistem pernapasan pada manusia. 2. Saat manusia menghembuskan napas, manusia mengeluarkan gas karbon dioksida dan uap air. Jadi, paru-paru merupakan bagian dari sistem ekskresi pada manusia. 3. Mengendalikan pH darah dengan cara mengubah tekanan karbon dioksida. 4. Menyaring gumpalan darah yang terbentuk dalam vena. C. Proses pernapasan di dalam paru-paru. Urutan saluran pernapasan adalah sebagai berikut: rongga hidung, terus faring, terus trakea, bronkus, paru-paru, bronkiolus, dan alveolus. Proses pernapasan pada manusia dimulai dari hidung. Udara yang dihisap pada waktu menarik napas, inspirasi, biasanya masuk melalui lubang hidung atau nares, kiri dan kanan, selain melalui mulut. Pada saat masuk, udara disaring oleh bulu hidung yang terdapat di bagian dalam lubang hidung. Pada waktu menarik napas, otot diafragma berkontraksi. Semula kedudukan diafragma melengkung ke atas, sekarang menjadi lurus sehingga rongga dada menjadi pengembang. Hal ini disebut pernapasan perut. Bersamaan dengan kontraksi otot diafragma, otot-otot tulang rusuk juga berkontraksi sehingga rongga dada mengembang. Hal ini disebutkan pernapasan dada. Akibat mengembangnya rongga dada, maka tekanan dalam rongga dada menjadi berkurang, sehingga udara dari luar masuk melalui hidung, selanjutnya melalui saluran pernapasan. Akhirnya, udara masuk ke dalam paru-paru, sehingga paru-paru mengembang. 5. Sistem ekskresi hati. Hati merupakan salah satu alat ekskresi karena hati mengeluarkan urea atau amonia keluar tubuh. Hati terletak di rongga perut, bagian kanan di bawah diafragma. Hati berwarna merah tua, kecoklatan dengan berat sekitar 2 kg. Hati juga adalah alat ekskresi karena hati mengeluarkan empedu. Empedu ialah cairan berwarna kehijauan dan rasanya pahit. Empedu harus dikeluarkan dari tubuh karena mengandung zat sisa yang berasal dari sel darah merah yang telah rusak dan dihancurkan di dalam limpa, yaitu bagian-bagiannya. 1. Bagian hati. 1. Penampang anterior. 2. Vena cava inferior. 3. Penampang posterior. 4. Ligamentum falciform. 5. Ligamentum triangular kiri. 6. Lobus caudatus. 7. Ligamentum coroner. 8. Lobus kanan. 9. Lobus kiri. 10. Pars hepatis. B. Fungsi hati manusia. Beberapa fungsi hati dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu 1. Menyimpan glikogen atau gula otot, yang merupakan hasil pengubahan dari glukosa karena hormon insulin. 2. Menetralkan racun. 3. Membentuk protrombin atau untuk pembekuan darah. 4. Tempat pengubahan vitamin A menjadi vitamin A. 5. Tempat pembentukan urea dan amonia yang berasal dari pemecahan protein yang rusak, yang selanjutnya dikeluarkan dari tubuh melalui urin. 6. Tempat pembentukan sel darah merah pada janin. 7. Sebagai organ ekskresi yang bertugas merombak eritrosit atau sel darah merah. Gangguan pada hati manusia, yaitu 1. Penyakit Wilson merupakan penyakit keturunan dengan kadar zat tembaga dalam tubuh yang berlebihan sehingga mengakibatkan gangguan fungsi hati. 2. Hepatitis merupakan radang atau pembengkakan hati. 3. Sirosis merupakan penyakit hati yang kronis dan mengakibatkan gulatan pada hati sehingga hati menjadi tidak berfungsi. Terima kasih dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.